Lalu dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ini lagu ya. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Pengen nyoba BA Timbre. Apakah cukup Nice HCK X49 atau Riiko GY07 atau minim KB Neon atau ada saran lain multi BA? Oke, vokal jangan terlalu mundur. Oke, gue ngomong aja. Ini kurang bisa representatif. Kenapa? BA Timbre itu datangnya kan dari ketika dia suaranya berasa ngawang-ngawang tipis ceplak-ceplak gitunya nggak jelas. Kalau gue bilang di harga Nice HCX atau Riiko G07 itu lebih berasa bassnya nggak full kayak Didi. Ini masih berasa timbre BA-nya. Tapi timbre BA yang terkenal yang biasa merusak itu kalau lu nyobain IM seperti contohnya KZ Krila lah, KZ Krila, lalu Kiwiers Forteza gitu, bassnya gebuk, masih bisa gebuk ya, vokalnya masih bisa agak tebal, tapi ketika lu dengerin treble-nya, ceplak-ceplaknya tuh kayak cersnya nggak jelas, kayak kurang natural. Tapi itu pun harus lu bandingin juga sama IM yang secara timbre-nya bagus, contohnya kayak either KZ-Defy mungkin yang harga murah atau Moondrop Chu 2, atau di harga tengah ya TRN Conch yang pakai atmosphere filter paling itu. Jadi harus ada lu bandingin juga. Tapi at least yang gue bisa bilang lebih terasa ya yang fokus pakai BA untuk di area treble dan harganya murah. Kalau BA treble akhirnya rada mahal, biasanya materinya udah lebih bagus, timbre-nya udah lebih benar. Lalu dari Godzilla tenggelam di Laut Jawa. Nih Hiu, tolongin dong tenggelam di laut tuh. Apakah KZ Device Switch masih worth di harga 270.000 dan masih oke di range under 500k? Ini gue agak galau jadinya, karena tuh biasa kalau lu tanya gue pribadi, gue masih sangat suka sama KZ Device Switch. Tonalnya di harganya tuh udah kayak unbeatable lah. Kalau kita nyari yang netral, bisa dapetin bass, vocal balance, treble masih lumayan extended, itu buat gue masih bagus banget, bahkan melebihi Chu 2. Tapi ada banyak masalah. Satu, nozzle-nya itu, filternya banyak kasus. Sekali lagi, di gua masih aman, udah 8 bulanan lebih lah gua pakai itu. Tapi banyak banget di forum-forum ataupun yang ngomong di komen-komen di channel ini, itu imbalance. Entah itu clogging, ketutupan mungkin karena lembabnya, atau gua nggak tahu kenapa ya, karena sekali lagi, punya gua masih aman. Atau apa yang terjadi dengan KZ-Defy, itu bikin gua suaranya doang sih gue masih suka. Tapi apakah gue bisa rekomendasi? Gue jadi agak ngeri nih sekarang jujur aja karena itu. Tapi kalau mau nekat ya sudahlah. Kalau misalnya budget lu sampai 500.000 ya buat gue udah ada penggantinya yang. Tapi gue sekali lagi ini barang masih terlalu baru. Kita belum tahu apakah dia ada masalah-masalah apa gitu. Tapi ya TRN Conch yang gue ngerasa neutral with bass boost yang bagus, tonal bagus, tapi masih berasa fun-nya yaitu. Lalu dari mana? Oxygen Elixir Heyday, playlist Kiane Coldplay Maria Carey ya ini ya. Celine Dion all rounder sih kayaknya. Hehe, thanks Bang Mike. Berarti all rounder lah ya gua nganggapnya, cuman iya ini all rounder sih, nggak bisa dibikin satu genre. Coldplay kan vokal cowok tapi ada efeknya, tapi juga ada lagunya ada yang EDM. Coldplay itu nyampur sih. Itu rada unik, dan Maria Carey juga ya nyampur juga ya. Intinya vokalnya kudu jelas lah ini ya. Cuman genre nyampur. Oxygen Elixir Heyday. Kalau buat gue Oxygen, kenapa? Elixir itu bisa agak terlalu soft di beberapa lagu, bisa agak terlalu nyantai, jadi nggak terlalu bisa energik. Sementara Oxygen itu masih punya slam yang bagus, lebih bagus daripada Elixir, walaupun upper mid range-nya lebih agresif. Gue tapi ngerasa fun-nya itu lebih ke Oxygen. Heyday, nah ini kan planar ya. Timbre planar itu gimana pun buat lagu-lagu yang vokalan banget, itu masih kalah sama Oxygen yang buat gue salah satu timbre terbaik untuk dynamic driver. Sementara Heyday ini masih bening planarnya dapat, cuman hentakan bass dan bobot vokalnya itu tetap kalah sama Oxygen. Walaupun mungkin secara detail dan recovery speed transientnya masih lebih detail sedikit di Heyday, extension treble juga. Cuman gue ngerasa secara fun-nya, lalu bobot nadanya, itu gue pilih Tanjim Oxygen yang sebagai yang paling all-rounder di sini. Lalu dari sini, tadi dari mana? Dita jawab sendiri dari sini. Saran di AC buat SR5 dong, Om Mike, biar potensi dia semakin keluar. Under 1,5 juta, minimal kasih saran 2 barang. Hehe, thanks Om Mike. Oke, budgetnya under 1,5 dan 2 barang ya untuk rekomendasi gue. Kita ngomong SR5. SR5 itu kan punya bass yang cukup nampol, vokalnya oke, treble-nya lebih ke mid treble, cuma treble atasnya kurang kebuka. Gue pengen mungkin sedikit lebih bening lagi karena dia suaranya safe dikasih di siapapun. Mungkin gue pilih Tanjim Space 1
Itu kalau memberikan sensasi luas, tapi memang agak tipis Tanjung Space itu. Beningnya bagus Tanjung Space. Tapi kalau pilihan lain mungkin kalau gue mau dapetin sensasi yang lebih energik lagi. Sensasi impact-nya bagus, cuman mungkin nggak seluas Tanjung Space. Gue bakal pilih Vio KA13. Paling dua itu sih yang gue bisa rekomendasikan. Lalu dari Lutfi Faiz, eartips yang paling enak and fun buat S12 Pro menurut Komek untuk lagu Kesoku Band Kara Kara. Sebentar, nggak perlu lagunya dulu. Kita simply nyari S12 Pro eartips yang paling fun. Nih, tapi harus gue ngomong ya. Eartips itu sangat tergantung bentuk telinga kita juga. Kadang gini, kalau misalnya ada orang punya Azla Setna, kadang punya JVC Spiral Dot buat dia enak. Nah, eartips itu kan punya bore yang rada gede. Nah, masalahnya gue harus ngomong, gue orang yang punya kuping itu liangnya agak kecil. Jadi seberapa lu suka sama JVC, Spiral Dot ataupun semacam Azla Setna, itu gue nggak bakal suka. Eartips yang bore-nya gede karena simply nggak masuk ke kuping gue. Jadi yang gue bisa sarankan adalah eartips yang bore-nya agak kecil mungkin, atau ya simply yang normal. Nah, kalau buat S12 Pro nih, kalau gue pribadi, ada dua yang bisa ngerasa lebih fun. Itu satu, itu pakai Final Audio Type E, itu bisa menebalkan lagi secara bassnya, hentakan tekstur bassnya lebih dapat. Cuman sama agak menumpulkan attack treble-nya, jadi mungkin gue lebih pilih pakai Spinfit W1 karena ini hentakan bassnya lebih tight lagi, tapi energi treble juga tetap keluar. Dan ini buat lagu band. Kesoku Band itu kan kebanyakan lagunya tipe band. Gue tahu itu hentakan bass, gitarnya, vokalnya masih vokal Jepang ya. Itu rekamannya bagus somehow Kesoku Band. Nah, ini pakai Spinfit W1 mungkin jadi andalan gue kalau misalnya gue rekomendasikan ke S12 Pro. Oke, dari Yuki Setsuna. Yuki Setsuna tuh apa ya? Gue taunya, gue kira karakter anime Setsuna FCA. Itu Gundam ya. Yuki Setsuna nggak tahu apaan. Saran IM V-Shape buat nemenin Hajisan HM0. Hajisan Mirror Zero itu kan neutral bright-ish. Jadi mungkin lu pingin, ada budget 200 sampai 300 ribu. Mungkin lu pingin yang bassnya lebih menghentak lagi ya. Ya, jelas pilihan gue adalah KZ Castor hitam. Dimana bassnya menghentak, tebel, itu untuk yang menemani lah. Kalau satu pingin yang bening, satu pengen yang fun, asik. Lalu dari Land, punya KZ ZSX Terminator DAC Motic Edit. Nggak nyaman. Eartips SS. Saran up IM and DAC untuk rock metal 3 juta ke bawah. Falling in Reverse, Watch the World Burn. Gue harus ngomong dulu, tapi gue belum nyobain Motic Edit sampai sekarang, jadi gue nggak tahu suaranya kayak apa. Dan KZ ZSX Terminator ini gue lupa karena gue cobain tuh jauh sebelum gue bikin channel ini. Jadi gue waktu itu juga ya cuman pendengar biasa, gue nggak measure, gue nggak apa-apa. Tapi seinget gue ya, ZSX Terminator tuh kayak upgrade-nya KZ ZS10 Pro, dimana suaranya V-shape ala KZ zaman dulu, tapi punya punya secara separasi lumayan bagus ala multi driver, cuman V-shape-nya masih agak kasar. Tapi anyway, gue akan coba dulu. Ini budgetnya loncatnya jauh ya. ZSX Terminator tuh kalau nggak salah dari 1 juta deh, atau 1 jutaan ke 3 juta. Anyway, gue cobain dulu. Oke, untuk lagu yang ini, Falling in Reverse, Watch the World Burn, ini kan lagunya, atau pertama kali gue kira lagu rap, tapi di tengah-tengah ternyata mulai berasa rock metalnya. Gue kan pengen sesuatu yang garang sebenarnya. Kalau di bawah 3 juta itu pilihan gue, tetap sure S12, garangnya dapet, bassnya cepat, vokalnya tetap maju, serunya dapet banget lah. Tapi sure S12 itu setahu gue ada beberapa tempat ada discontinued. Jadi kalau nggak bisa dapetin, pilihan gue bukan S12 Pro. Kenapa S12 Pro? Vokalnya lebih nyantai, dia agak upper mid-nya a bit more restrained, jadinya kurang seru buat lagu ini. Jadi mungkin pilihan gue, walaupun buat gue tetap lebih cocok sure S12 ya. Soundrhyme SR5, at least itu lumayan bisa dapat serunya, slamnya bagus, gigitnya juga tetap dapat, dan vokalnya lebih maju daripada S12 Pro. Jadi paling itu, kalau bisa dapetin S12 biasa, kalau nggak ya paling SR5 lah yang kepikiran di gua sekarang. Lalu dari mana duitnya? Nah, untuk lagu apa nih? Saran ayam under 500.000 untuk lagu Atarayo Bokua. Untuk listing sementara baru Defy atau Ejisan HM0, gua akan coba dulu. Oke, lagunya asik juga ini, Atarayo Bokua. Ini tipe lagu yang gue suka seperti ini. Kalau misalnya kita ngomong budget 500 ribuan ke bawah,
KZ Device seperti yang gue beberapa kali bilang dari tadi, gue masih suka dan buat gue masih bagus banget tonalnya, tapi banyak masalah jadi gue susah rekomendasiinnya. Kalau secara Heisenberg Zero buat gue agak kurang di sini karena dia punya rekaman bass yang lumayan dalam, sementara Heisenberg Zero vokalnya aja dia lebih fokus ke vokal, bassnya nggak terlalu dapat di situ, dan bassnya ada tapi nggak dalam gitu. Di sini beberapa padahal kicknya lumayan bagus. Jadi saran kalau gue pribadi itu, kalau bisa nih ya, kan lu bilang 500 ke bawah, naikin dikit lagi lah. Nggak nyampe 600.000 kok. Ada Terran Conch, dari tadi gue udah berapa kali rekomendasiin. That's good IM, that's really good. Terran Conch pakai atmospheric filternya, atau ini sebenarnya paling balance, cocok buat lagu ini. Vokal cowok, vokal ceweknya dapat, bassnya juga tetap dapat. Kalau pengen sensasi wah, tapi tidak senatural Conch, bisa pilih CCA Rhapsody. Itu bassnya lebih megah lagi, vokalnya sedikit lebih clear tapi lebih tipis, dan bobot nadanya itu nggak se-natural Conch ya. Tinggal pilih dua itu. Kalau bisa itu dua aja untuk lagu ini cocok. Lalu dari Kuda Jalan di Air, cepet banget dong. Apa nih kok pertanyaannya ketutup? EA1000 atau Tanjim Oksigen ya jika denger lagu Lose Control atau Lemon Tree. Gue akan coba dulu. Oke, di sini mungkin agak aneh jawabannya, tapi kalau gue pilih lagu Lose Control, gue mungkin pilih Tanjim Oksigen. Cuman kalau gue pilih Lemon Tree, gue pilih EA1000. Anyway, dua-duanya buat gue enak buat dua lagu ini. Jadi nggak ada yang salah banget ataupun gimana banget. Cuman ya itu, lebih fokusnya Tanjim Oksigen simply punya sub bass lebih dalam, tapi vokalnya nggak se-clear EA1000. Nah, tadi kan bass di Lose Control itu sama lebih punya depth yang lebih jeduk bawahnya gitu. Sementara di Lemon Tree dia bassnya nggak terlalu dalam-dalam amat, just fun dengan mid bass punch yang asik. Makanya gue pilih EA1000. Tapi berhubung sekarang kita ngomong harga dan juga availability, ya lebih gampang kalau buat gue merekomendasikan EA1000. Pertanyaan pada hari ini yang terakhir, singa terbang ke angkasa. Ini singa nggak mau coba ke laut aja ketemu Godzilla. Halo Bro Mike, mau tanya, jika full BA tanpa Didi, apakah dengar lagu Sinus Avenged Sevenfold itu lebih garang atau hybrid ya? Maci, ini pertanyaan agak susah dijawab karena gini loh, nggak ada jawaban persis apakah BA atau Didi yang lebih garang, itu nggak ada. Cuman BA itu lebih bisa dikontrol di setting per ini balancer mature-nya untuk tuningnya. Didi ada yang garang lebih daripada BA biasa, ada. Lebih nyantai daripada BA biasa, ada. BA dibanding sama Didi biasa lebih garang, ada. Jadi sebenarnya ini back to tuning sih, tergantung tuningannya. Ada BA yang garang bisa, BA nyantai bisa, Didi yang bisa garang bisa, nyantai juga bisa. Ini gue nggak bisa jawab pertanyaan ini. Tapi kalau kita ngomong Avenged Sevenfold, gue pribadi lebih suka selalu kalau bass, kalau lu tanya gue, selalu pilih ada Didinya. Kenapa? Itu kan butuh, entah itu mau drum, entah itu mau band, ini kan terutama masih band rock-ish gitu lah, Avenged Sevenfold. Itu gue tetap butuh technical hentakan bass ala Didi. Apalagi kita ngomong kalau misalnya budgetnya menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas memang ada BA yang bagus banget hentakannya, tapi kalau menengah ke bawah itu ya gue biasa lebih cenderung pilih ada Didinya. Tapi kalau gigitannya itu tergantung tuning, nggak ada yang Didi pasti lebih garang daripada BA ataupun sebaliknya, itu nggak ada. Jadi gitu aja mengakhiri untuk sesi eksklusif Q&A untuk hari ini. Kalau kalian yang mau pertanyaannya gue jawab seperti ini dengan lengkap, dibikin video, langsung aja klik di link Saweria di description di bawah. Dan kalau kalian mau lihat playlist gue, lalu kemudian rank list IM gue FB ataupun Instagram gue, semuanya gue udah taruh di description di bawah. Jadi cek itu aja. Thank you for watching and please see the description. See you next time. Bye bye.